Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Barakallahu fikum ikhwan ahwat azzakumullah. Alhamdulillah, hari ini tanggal 11 Rajab 1441 Hijriah atau tanggal 7 Maret 2020. Kita akan melanjutkan kajian rutin kita dari daurah yang sudah 7 kali ini. Ini pertemuan yang ke-7, sesi yang pertama dari daurah Syarhu Al-Muqaddimah Al-Jurramiyah yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad bin Al-Jurram As-Sinhaji yang meninggal tahun 723 dan diberikan keterangan oleh Syekh Shalih bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullah, dan kita sampai pada halaman 43. Untuk lihat halaman 43. Tapi kemarin ada PR, ada wajibatul manzili walaysa wajibatul masjidi. Ya, ada pekerjaan rumah yang harus dikerjakan, yaitu antum menulis apa? Tasrif, ya, fi'il mudhari' dan fi'il madhi bersama dhamairnya sebanyak 5 kali untuk 3 fi'il. Kan 5 kali. Jadi karena ada 3 fi'il makanya jadi 15. Kalau 15 tentunya sudah menjadi buku sendiri. Allahu barik. Dan kita sudah pahami kemarin tentang apa? Tentang dhamair yang pertemuan yang kemarin kita bahas, yaitu apa? Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Kemudian apa? Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Nah, dari ke-14 itu kita ambil fiilnya apa kemarin? Kataba, jalasa, dan dhahaba. Ayo. Nah, sekarang yang akan ditunjuk untuk membacakan apa yang menjadi PR. Terlihat dari jarak sekian dan sekian. Mas Wakidi dari dhahaba. Dhahaba yadhabu diturunkan ke bawah.
Pak Kun. Sedang apa Pak Kun? Allah barik. Melengkapi, Masya Allah. Ya, bahasanya sederhana, melengkapi. Ahsantum. Ya. Pak Kun, tolong sebutkan. Huma. Hmm. Hmm. Bukan yaktubuna ya. Yaktubna. Ayo. Hmm. Hah? Kok bisa? Dari mana Pak Kun? Itu yang apa? Antum bikin amar juga. PR-nya apa toh? Bikin amarnya juga. Insya Allah antum pintar sekali ya. Ana minta madi dan mudhari saja. Ya, tapi kalau antum sudah nulis amar, masya Allah, Allah mabarik. Santum. Ya, berarti dianggap semua sudah tahu, sudah bisa. Ya, makanya sekarang tanya secara hafalan. Mencongak. Ayo. Antum boleh melihat, boleh, halal. Mas Sugiharto, kita tampilkan pertanyaan yang pertama. Antuma untuk jalasa, fi'il madhi dan fi'il mudhari'nya. Ternyata waktu menunjukkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gimana Mas Sugiarto? Sanggup menjawab? Oh, terus gak bisa jawab? Jazakallahu khairan. Semoga Allah. Rumusnya kok belum hafal? Antum kemana saja? Coba antum baca yang dahaba untuk antuma. Ya wis kata bawis apa? Untuk antuma taktubana yang benar. Taktubani. Itu fi'il apa itu? Mudhari'. Fi'il madinya? Aywa, san. Nah, seperti itu. Coba untuk jalasa.
jalasa yajlisu. Analogikan. Makanya ana minta antum itu nulis 5 kali agar apa? Al-fahmu bit-tikror. Kefahaman itu antum bisa dapatkan ketika nulisnya terus menerus. Diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi. Nanti antum akan hafal polanya. Jadi kalau untuk antum apa? Jalas tuma. Kemudian untuk yajlisu apa? Tajlisani. Tajlisani. Paham toh? Kalau untuk fi'il mudhari'nya itu apa? Ada tambahan-tambahan. Makanya coba antum pahami perbedaannya apa. Antum merasakan. Ya. Artinya di situ apa? Antum merasakan baru hafalkan. Jangan antum hafalkan baru rasakan. Salah. Kenapa? Bukan usia yang terbaik untuk menghafal dan merasakan. Tapi antum merasakan dulu baru hafal. Kenapa? Ketika antum ulang-ulang terus, antum akan hafal dengan sendirinya. Tapi kalau antum dari awal sudah memaksakan diri untuk menghafal, antum tidak akan bisa merasakan lagi, hilang. Kenapa? Karena dalam merasa ada logika. Tapi dalam menghafal tidak ada logika. Pahami itu. Dan kita sekarang ini menghafalkannya dengan apa? Dengan logika, bukan dengan daya ingat menghafalnya. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Ya. Untuk Mas Wibi, Allahumma barik. Sudah mengerjakan belum? Masya Allah. Ya, apakah perlu kita impor seluruh apa yang ada di Jogja, baksonya, mie-nya untuk datang ke sini? Gimana Mas? Siap? Allahumma barik. Menu spesial. Allahumma barik. Ya, wis tak tanyakan. Untuk kita pertanyaannya apa? Kataba, dhahaba dan jalasa. Untuk jalasa, untuk dhamir antunna, fi'il madhi dan fi'il mudhari'nya apa? Aywa. Ya, sah. Kemudian untuk hunna. Hah? Asna terus? Hah? Ya. Jadi kita lanjutkan. Ada yang masih belum paham? Kalau belum paham, doa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, Allahumma faqihni fid din. Ya Allah, berikan kefahaman agama bagiku. Ya. Nah, sekarang antum lihat di sini babu marfu'atil asma'i. Halaman 42. Qala al-musannif rahimahullah, telah berkata penulis rahimahullah Syekh Al-Ajurram, ini bukan Ajrum, tapi di sini apa? Al-Ajurram. Ayo. Nah, al-marfu'atu sab'atun. Wahya, antum sambil lihat bukunya antum. Kalau ada yang anda tulis salah di sini, antum tolong koreksi.
Jadi al-marfu'atu sab'atun wa hiya al-fa'ilu wal maf'ulu alladhi lam yusamma fa'iluhu wal mubtada'u wa khabaruhu wasmu kana wa akhwatiha wa khabaru inna wa akhwatiha wa tabi'u lil marfu'i wa huwa arba'atu asya'a an-na'tu wal 'atfu wat tawkidu wal badalu. Jadi di sini isim-isim yang marfu ada 7 macam. Nah, sekarang ana bertanya kepada antum, Mas Lukman, marfu itu apa Mas Lukman? Marfu. Apa? Hah? Angkat. Oh, wah, yang diangkat. Yo. Itu secara bahasanya, Mas. Nampaknya Mas Lukman itu sibuknya dengan kuliahnya. Allahumma barik. Jazakallahu khairan. Semoga Allah nambahkan antum semangat. Yuk. Jejere, Mas. Apa itu marfu? Pak Hadiman. Pak Hadiono, marfu. Tandanya didomahkan, boleh untuk memudahkan seperti itu. Yang tanda asalnya dhammah. Itu boleh. Tanda asalnya dhammah. Nah, itu ada 7 di sini. Antum lihat di sini al-fa'ilu. Antum cermati cara menulisnya, al-fa'ilu. Bukan al-fa'ilu. Fa-nya panjang, Mas. Al-fa'ilu. Yang kedua, wal maf'ulu alladhi la yusamma fa'iluhu. Atau disebutkan di situ naibul fa'il. Yang pertama fa'il, yang kedua maf'ul yang tidak menyebutkan fa'ilnya, yaitu naibul fa'il. Ya. Ini bukan menyebutkan tapi disebutkan asalnya. Kemudian wal mubtada'u, dan mubtada. Nanti akan dijelaskan mubtada itu apa. Sebagaimana ketika antum lihat orang yang di depan antum ini, ya, orang yang di depan antum itu bisa sebutkan apa? Yang paling depan. Nah, mubtada itu adalah apa? Kata benda. Isim yaqa'u fi awal jumlah. Isim yang terletak di awal kalimat. Nanti akan disebutkan di sini oleh syarahnya. Kemudian wa khabaruhu. Hu di sini kepada siapa nih? Kepada mubtada. Dan khabarnya, khabar mubtada. Khabar mubtada. Khabarnya maksudnya di sini adalah khabar mubtada. Nya di sini adalah khabar mubtada. Nah, kemudian wasmu kana wa akhwatiha, isim kana dan yang semisalnya, saudara-saudaranya. Ya. Yang semisalnya. Saudara, saudari-saudarinya. Antum lihat, kenapa disebutkan di situ akhwati kana, bukan kana wa ikhwanuha? Kenapa akhwat di situ? Hah? Kenapa, Mas? Hah? Kana wa akhwatiha. Kenapa bukan ikhwan? Kenapa akhwat? Hah?
huruf ke musanna. Musanna itu apa, Mas? Wah, ini tuh kan antara musanna dan muannas terbalik. Karena memang beliau butuh kepada muannas. Allahumma barik. Wa zawajakallahu bikran ajilah salihah insyaallah. Ya. Nah, ini sebutannya wa akhwatiha karena saudaranya itu banyak, Mas. Dan ya, dalam bahasa Arab itu perabot-perabot yang semisal itu dihukumi dengan muannas. Sehingga di situ sebutkannya wa akhwa. Kenapa bukan wa akhwatuha? Kenapa wa akhwatiha? Ada wanya. Wanya kemana? Hah? Wah, kemana wanya di sini? Kita melihat di sini. Kenapa ditulis di situ kana wa akhwatiha? Ada yang bisa jelaskan? Apa disebutkan? Kana wa akhwatiha. Gak ada. Mas Agus? Apa Mas Agus? Belum tahu? Hah? Gak ada yang tahu? Apa? Mengikuti kana. Ayo. Walakin wa. Wanya apa? Gini, asalnya jawaban antum sudah bagus, tapi di sini kalau antum tulis di sini kana ya wa kana akhwatiha, ini lebih masuk akal. Enggak. Tapi tidak dituliskan di situ. Ininya kananya tidak ditulis. Di kana wa kana akhwatiha. Sehingga di situ menjadi mudhaf ilaih. Nah, tuh, mana tadi? Lari. Takut dia. Di kana wa akhwatiha. Kemudian wa khabaru inna wa akhwatiha. Khabar inna dan yang semisalnya. Nanti Ana akan jelaskan tentang perbedaannya. Dan ini pembahasan yang sangat tricky. Sangat apa? Sangat tricky. Tricky itu apa? Sangat-sangat detail sekali. Dan ini intinya inti dari marfu'at. Dari isim marfu, ini intinya 7 ini, Mas. Jadi kalau antum itu bisa memahaminya dengan gamblang, insya Allah nanti akan dapat faham. Nah, antum lihat di sini. Khabar inna dan yang semisalnya, dan di sini apa? Disebutkan wattabi'u lil marfu'i, pengikut yang marfu. Pengikut yang marfu. Artinya ketika misalnya Ja'a Aliyun wa Ahmadu. Ahmadu di sini sebagai tabi, dia sebagai marfu. Kenapa? Aliyun didomahkan kan? Ada wa. Dia mengikuti. Mengikuti apa? Mengikuti Ali, maka Ahmadu. Enggak mungkin menjadi Ahmada. Ini namanya tabi' marfu. Nanti akan dijelaskan juga. Nah, sedangkan tabi' marfu ini ada 4. Wa huwa arba'atu asya.
Ini ada 4 macam. Yang pertama na'tu. Na'tu itu apa? Na'at, sifat. Ada nanti sebutannya na'at wa man'ud. Ada sifat mausuf. Ya, an-na'tu. Kemudian al-atfu. Atfu itu apa? Hubungan, Mas. Makanya ketika antum berhubungan dan yang sejajar namanya ataf. Al-atfu. Al-atfu baina zaujatain. Hubungan di antara 2 istri. Kok 2 istri, Ustaz? Lah sejajar kan? Kalau sebutkan zaujaini itu suami istri. Tapi bolehkah sebutkan zaujataini? Hal yutlaqu ala istri saja atau suami saja? Tidak. Ana katakan kepada antum, zauj, az-zauj itu masuk kepada apa? Mudzakkar dan muannas. Hatta istri itu boleh disebut az-zauj. Boleh disebut az-zauj. Istri boleh disebut zauj. Aina zauji? Di mana istriku? Dalilnya adalah hadis Nabi SAW an Aisyata zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Aisyah radhiyallahu anha, zaujnya, istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak kemudian sekonyong-konyong pasti namanya istri itu zaujah atau zaujatun, tidak. Boleh menyebutkan menjadi zauj. Sedangkan ketika diitlakkan kepada zaujaini, maka dia masuk kepada apa? Suami istri. Paham ya? Nah, sekarang antum lihat wa tauqidu. Tauqid. Kita sudah mempelajari tentang apa? Ciri-ciri fi'il. Itu dengan apa? Qad. Yang antum dengar setiap hari 5 kali, bahkan 10 kali, qad qamatis shalah. Qad qamatis shalah. Boleh enggak dibaca qad iqamatis shalah? Boleh enggak dibaca qad iqamatis shalah? Tidak, di situ karena qad di situ sambungannya dengan fi'il madhi. Qad qama. Qama itu ya, itu juga dalil. Qad dengan fi'il madhi laisa yutlaqu ala tauqid faqat, walakin yutlaqu ala al-waqt al-lahiq bil qarib. Maksudnya yang akan terjadi tapi sebentar sekali. Contohnya apa? Idza dakhala ahadukum al-masjida fala yajlis hatta yarka' rak'ataini. Hadis Nabi SAW. Sebutkan bukan idza yadkhulu, tapi idza dakhala. Idza dakhala ahadukum al-masjida fala yajlis hatta yarka' rak'ataini. Apabila seorang dari kalian masuk masjid, janganlah kemudian langsung duduk, tapi sholatlah 2 rakaat. Tapi kan sebutkan idza dakhala, Ustaz. Ya, makanya disebutkan fi'il madhi bukan kemudian pasti sudah berlalu. Tapi terkadang itu juga bermakna sebentar lagi. Sangat sebentar lagi. Sebelum kejadian akan terjadi dengan selang yang hanya beberapa saat saja. Paham sampai di sini? Ayo, Bang. Ayo, Bang.
Hasan. Pertanyaan dari Pak Hadiono, Bismillah, semoga Allah senantiasa menjaga beliau. Yaitu beliau mengatakan bagaimana kedudukannya orang yang ketika sholat, ketika masuk masjid, kemudian mendapati imam sudah menegakkan sholat wajib. Jadi dia tidak sholat 2 rakaat lagi, tapi dia sholat 3 rakaat untuk maghrib atau bahkan isya 4 rakaat. Ya. Jadi arah pertanyaannya adalah bagaimana tentang tahiyatul masjidnya. Betul? Iya. Makanya di situ ada penjelasan. Yang pertama penjelasannya adalah idza qamas shalah fala salata illa salatul wajib. Kalau sudah iqamah shalah, maka tidak ada salat lagi. Tidak ada salat sunnah lagi maksudnya. Kecuali salat sunnah wajib, salat wajib. Jadi tidak ada salat sunnah lagi, tapi hanya ada salat wajib. Nah, kata-kata idza dakhala ahdukum al-masjida fala yajlis hatta yarka' raka'ataini, di situ yarka' raka'ataini salat 2 rakaat apa saja. Baik itu subuh 2 rakaat, isya 4 rakaat, 2 rakaat tambah 2 rakaat jadi 4. Kemudian salat maghrib itu 3 rakaat. Itu semuanya sudah menggugurkan kewajiban dari tahiyatul masjid. Paham sampai sini? Jadi boleh. Apabila memang waktunya tidak memungkinkan untuk sholat tahiyatul masjid, sudah. Ya. Jadi sholat tahiyatul masjid akan gugur manakala seorang itu sholat sekurang-kurangnya 2 rakaat. Apa saja? Apa saja? Ya. Kemudian kita lanjutkan lagi. Barakallahu fikum. Wal badalu. Badal itu apa? Badal misalnya ya safara at-tabibu wa jaa al-badalu. Dokternya safar dan datanglah penggantinya. Ya, jam 10:04 adalah waktu yang paling enak untuk tidur. Ya Allah. Wa zadakumullah hirsan. Semoga Allah nambahkan antum semangat. Bisa jadi ikhwan-ikhwan panitia sudah menyediakan kopi. Itu boleh. Belakang sebentar terus ambil kopi. Barakallahu fikum. Nah, di sini qala asy-syarihu wafaqahullah, telah berkata pensyarah Syekh Shalih bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizallah, semoga Allah azza wajalla memberikan taufik kepadanya. Lamma kanatil af'alu awdaha ahkaman wa aktsara bayanan qaddama al-musannifu bayana ahkamil af'ali fi tarjamati mutaqaddimati thumma syara'a ba'da bayani ahkamil ba'da bayani ahkamil af'ali bi bayani ahkamil asma'i wa ja'alaha fi 3 qawa'ida kulliyatin tajma'u shatat al-ahkami ats-3 mutaqaddimati lil-ismi. Ya. Jadi antum lihat di sini ketika fiil-fiil telah jelas hukumnya dan banyak penjelasannya, dan penulis telah menjelaskan hukum-hukum fiil dalam penjelasan sebelumnya, kemudian memberikan aturan setelah penjelasan hukum fiil adalah diikuti dengan penjelasan hukum isim, dan beliau rahimahullah menjadikannya menjadi 3 kaidah menyeluruh, 3 kaidah menyeluruh yang meliputi berbagai hukum yang 3 sebagaimana telah berlalu pada isim. Ya, pada isim. Maksudnya apa di sini? Hukum apa di sini? Apa? Rafa, nasab dan apa?
dan khafat. Nggak ada jazm, Mas. Apalagi jajem, nggak ada jajem. Wa hiya ar-raf'u wan nasbu wal khafdhu. Ya. Fabtada'a bi babin dzakarahu fihi marfu'atil asma'i. Walamma faragha minha atba'aha bi babin fi mansubatil asma'i. Tsumma khatama ahkamal ismi bi babin makhfudatil asma'i. Wa qaddama al-hukm al-awwal wa huwa ar-raf'u fi hadhi tarjamati wa qala babu marfu'atil asma'i mujmalatan. Hukum 3 itu adalah rafa', nasab dan khafat. Nah, antum lihat kenapa disebutkan khafat, kenapa tidak disebutkan jar? Apa alasannya? Karena ini mengacu pada apa? Madhab apa? Madhab Kufi, bahasa Basri. Ya, madhabnya mengikuti madhab Kufi. Padahal ya Kufah dan Basrah ini dua-duanya adalah kota tenar di Irak, pusat pembelajaran saat itu dalam hal bahasa Arab. Dan beliau rahimahullah memulainya dengan bab yang beliau sebutkan, yaitu apa? Marfu'atil asma. Antum lihat marfu'atil asma. Ya. Di mana marfu'atil asma itu yang tadi 7 dibahas. Ada yang masih ingat? Antum sekarang sebutkan 7 dulu. Antum acungkan jari antum. 1 fa'il, maf'ul. Antum lihat bahasa Arabnya saja. Ya. Jadi maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu, maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu. Ulangi, ini semangat, Mas. Jari antum, biar ketika jari antum itu menghitung pula, sama halnya gerakan jari antum itu apa? Menarik simpul-simpul yang ada pada otak antum untuk memberikan apa? Keunikan dalam menghafal. Rasa unik itulah yang kemudian mampu menjadikan hafalan itu meresap lebih lama. Tapi kalau antum hanya membaca saja, terkadang tidak bisa lama. Sekarang hafal, besok sudah lupa. Ya, nasallahu alaihi. Cung. Ya. Jari antum diacungkan. Yang pertama fa'il. Ya, al-fa'ilu wal maf'ulu alladhi lam yusamma fa'iluhu wal mubtada'u wa khabaruhu wasmu kana wa akhwatiha wa khabaru inna wa akhwatiha wattabi'u lil marfu'. Nah, ini nanti akan ada yang dijelaskan, ada 2 lagi penjelasannya. Ya, ulangi lagi. Al-fa'ilu wal maf'ulu alladhi lam yusamma fa'iluhu wal mubtada'u wa khabaruhu wasmu kana wa akhwatiha wa khabaru inna wa akhwatiha wattabi'u lil marfu'. Ayo, sekarang tutupkan. Ana kasih waktu 1 menit. Antum coba ulang sebentar, kemudian mulai kita mencongak.
Ya, kita mulai. Sudah hafal semua? Ya kalau ditanya belum lah. Makanya harus ditanya. Biar antum jadi hafal. Ya. Pak Hadi, selamat barik. 7 Pak Hadi, sebutkan. Ya. Fa'il, terus Pak. Kak, boleh. Maf'ulnya atau enggak? Ya, konsen ini. Capaian beliau. Lo ya inukum. Mas Haris apa Mas Haris? Ya, Mas Haris mengatakan al-fangil. Ayo, ya salam. Fa'il, Mas. Kan fangil. Tuh, fa'il. Ayo, bisa kan? Bahasa Arab nggak pakai ngapak. Kembali. Jadi pertama fa'il, ada maf'ul. Maf'ul. Apa? Kan fangiluhu. Ya, Pak. Jadi harus ada pelajaran khusus untuk ngannya itu. Terus yang ketiga, ya Pak, wal mubtada wa khabaruhu. Terus mukana wa akhwatiha. Ayo, Hasan. Satu lagi. Hah? Ayo, Pak. Terus apa? At-tabi'uni di ayo adil marfu. Hasan. Kembali. Itu bukti berarti antum itu sebenarnya hafal, tapi harus dia Pak joroke. Tahu nggak joroke? Didorong ke depan, bukan dorong ke belakang. Ayo Mas. Oh, Mas Soleh wis. Al-fa'il, maf'ul. Maf'ul yang apa nih? Kelihatan nih. Banyak jajan di luar. Memang harus mengurangi micin. Jangan sampai ditanya nanti Mas. Ya. Ada yang mengatakan kepada anak, Ustaz, micin kan enak. Ya, micin itu enak. Tapi menjadi enak yang model-model habis ini ditanya kemudian nggak apa. Sahih. Iya, kalau nggak makan gimana Ustaz? Nah ini, dia sudah ya
Canduan dengan micin. Micin itu nggak sehat. Hatta ada orang ahli gizi mengatakan itu kalau dalam kadar yang dibolehkan ya 21.000 mili apa yang itu modelnya, dia menyebutkan angka itu nggak apa-apa ini. Iya wis, nggak apa-apa. Kita mengiyakan pendapat antum. Tapi ketika antum makan bakso, makan mie, makan soto, makan berkuah-kuah di luar, atau apa? Ya semuanya. Itu antum bisa nggak ngegramin itu semua kadar micin yang antum makan? Iya nggak bisa. Itu betul di tulisan antum betul, tapi prakteknya nggak bisa mas. Lil ikhtiyat sebagai bentuk kehati-hatian antum nggak usah makan micinnya. Agar apa? Agar antum bisa beribadah dan menghafal dengan jauh lebih kuat daripada orang yang makan micin. Paham? Sampai di sini. Dan yang menjadi masalah adalah bisa jadi orang yang menjual micin itu nanti akan ditanya tentang tanggung jawabnya. Kenapa antum itu tega memberikan micin di masakan antum dan antum jual? Makanya kalau anak masak, anak nggak mau kayak micin. Sabar sama maaf. Iya, lanjutkan. Kok jadi micin Ustaz? Iya. Ya lanjut lagi. Pak Mudi, hafal? Ayo, insyaallah. Coba. Al-fa'ilu. Ayo. Ya. Ayo. Ayo. Ayo, masya Allah. Masalah tanya, kamu ini suka micin nggak? Lambat, santu. Ayo. Mas Pung, ahlan wa sahlan. Ayo, sebutkan. Fa'ilu. Ayo. Bukan nggak ada wattabi'u, nggak ada tabi'u. Marfu'i. Aywa. Dan Mas Sony, ahlan wa sahlan mas. Yuk. Lam yusamma. Al-mubtada'u wa khabaruhu. Wa akhwatiha. Aywa. 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 Masih membaca tapi ya wis apa-apa lah. Barik. Mas Wakidi, tutup bukunya Mas Wakidi. Sebutkan Mas Wakidi. Kobar apa? Kobar kabir apa? Ayo. Ayo, San. Ya, kita lanjutkan. Nah, di sini disebutkan
di sini wahya ar-raf'u wan nasabu wal khafdu wabtada'a bi babin dzakarahu marfu'atil asma wa lamma faragha minha atba'aha bi babin fi mansubatil asma'i thumma khatama ahkamal ismi bi babin mahfuzatil asma'i wa qaddama al-hukm al-awwal wa huwa ar-raf'u fi hadhihi tarjamati faqala babul marfu'atil asma'i mujmalatan, yaitu maksudnya di sini hukum yang tiga tadi adalah rafa, nasab dan khafd, dan penulis memulai bibabi ya dengan satu bab dzakarahu yang beliau sebutkan fihi di dalamnya, yaitu apa? Marfu'atil asma. Marfu'atil asma. Marfu'atil asma itu apa? Artinya dirafa'kannya berbagai macam isim. Walamma faragha minha, ketika sudah selesai dari marfu'atil asma itu atba'aha, penulis mengikutinya dengan bibabin, dengan bab apa? Mansubatil asma, nasab, isim-isim yang di situ apa? Dikenai hukum nasab. Ya. Tsumma khatama ahkamal ismi bibabin, dan penulis menutup hukum-hukum isim itu dengan bab apa? Mahfuzatil asma. Makna yang lainnya dari mahfuzat artinya apa? Majrurat. Isim-isim yang di situ posisinya dikhafatkan, dijarkan. Dan wa qaddama al-hukm al-awwal, dan Syekh menuliskan yang pertama di sini adalah wa huwa ar-rafu. Itu hukum tentang rafa. Hukum tentang apa? Dhammah. Fi hadhihi tarjamati, dalam terjemah ini faqala babu marfu'atil asma mujmalatan, dan beliau menyebutkan apa? Babu marfu'atil asma mujmalatan, bab dirafa'kannya berbagai macam isim mujmalatan secara keseluruhan, secara garis umum. Kemudian Syekh Hafizahullah mengatakan thumma syara'a ba'da ijmaliha fi hadhihi tarjamati ila tafsiriha bitarajima mufradatin ala hiddatin mufassilan man tadama fi hadhi tarjamati mimma addahu min al-marfu'ati fi tarajima yaj'alu kulla tarjamatin minha tata'allaqu biwahidin min al-marfu'ati. Jadi kemudian syara'a ba'da ismaliha, beliau penyusun, ya, beliau penulis rahimahullah, ya, ini bukan penyusun, penulis memberikan aturan setelah menjelaskan secara umum dalam pokok bahasan mufradnya secara spesifikasinya, ya, secara spesifiknya apa saja yang dianggap marfu, apa saja yang dianggap marfu pada pokok bahasan darinya. Bisa dicontohkan berkaitan dengan semua pembahasan marfu pada pokok bahasan darinya yang berkaitan dengan salah satu dari marfuat. Maksudnya apa? Di sini disebutkan mimma addahu minal marfu'ati fi tarajima yaj'alu kulla tarjamatin minha tata'allaqu bi wahidin minal marfu'at. Itu bisa dicontohkan yang, ya, berkaitan dengan semua pembahasan marfu pada pokok bahasan darinya yang berkaitan dengan salah satu dari marfu'at. Marfu'at apa? Isim marfu'at maksudnya di sini. Isim rafa, 7 tadi. Wal marfu'at sab'atun, dan marfu'at, ya, ini sebutannya isim. Anda tambahkan di sini. Ini isim marfu'at. Isim marfu'at, asma al marfu'at lebih ahsannya.
al-marfu'at. Ini ana tambahkan saja. Kalau antum sebutkan di sini marfu'at, maksudnya di sini adalah al-asma al-marfu'at. Paham ya? Wal marfu'ati, isim marfu'at itu ada ya, isim-isim marfu'at. Itu ada 7. Kama dzakara, sebagaimana telah penulis sebutkan. Wahya maksumatun ila qismaini, terbagi menjadi 2 bagian. Ahadahuma, salah satu di antara keduanya adalah apa? Marfu'un mustaqillun wa huwa sittatun, al-fa'ilu wal maf'ulu alladhi lam yusamma fa'iluhu wal mubtada'u wa khabaruhu wasmu kana wa akhwatiha wa khabaru inna wa akhwatiha. Antum lihat di sini. Antum lihat di sini. Kaitannya dengan apa? Ahaduhuma marfu'un. Salah satu dari pembagian yang 2 tadi itu apa? Marfu'un mustaqillun. Itu sebenarnya marfu'. Ya, ini qaddar syafal hari ini spesial. Ana nulisnya di mana? Di Facebooknya Ana, bukan Facebooknya kajian Magelang Mengaji. Salah. Bagi antum nanti, Ana insya Allah nanti bisa diupload. Nanti bisa diupload ke Magelang Mengaji insyaallah bismillah. Karena ini qadarullah syafa'al, tadinya ini mau dipindahin ke sini karena al-ajatu minasyaiton, maka ceritanya pindah ke konnya ana qadarullah syafa'al. Allah musta'an. Ya, ala kulli hal ini musajjal, alhamdulillah. Ini direkam. Ini ada rekamannya. Jadi ini antum nanti bisa merojaah insyaallah bismillah. Ya. Makanya tadi anak heran kok yang ngikutin banyak. Oh ternyata pakai akunnya anak qadarullah syafa'al. Biasanya anak nggak pakai akun anak, tapi ini qadarullah syafa'al hari ini mustaqil, terpisah. Jadi marfu'un mustaqilun, marfu' mustaqil, yang dirofakkan lagi terpisah menyendiri, namanya mustaqil. Makanya misalnya antum itu dalam kondisi kajiannya antum seringnya di luar sendiri saja, nggak pernah masuk, berarti antum ada talib mustaqil. Antum talib mustaqil, antum murid yang menyendiri, memisahkan diri. Wa huwa sittatun, itu ada 3. Yang marfu'un mustaqil itu ada 6. Salah satunya maksudnya ini ada 2. Ini kan tadi ada 7, dibagi 2 lagi. Ini satu bagian itu 6. Yang keduanya nanti satu bagian, tapi semuanya ada 7. Ya, marfu'un mustaqillun, yang dirofakkan lagi terpisah menyendiri. Jadi nanti ingat-ingat bagi ikhwan-ikhwan yang datang seorang diri terlambat dan duduknya menyendiri, namanya talib mustaqil. Namanya apa? At-talib al-mustaqil, murid yang menyendiri. Kenapa? Bukan masyakil. Nah, ini
menjadi apa? Al-fa'ilu wal maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu wal mubtada'u wa khabaruhu wasmu kana wa akhwatiha wa khabaru inna wa akhwatiha. Fa'il maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya, nah fa'il mubtada dan khabarnya itu khabar mubtada isim kana dan yang semisalnya, khabar inna dan yang semisalnya. Dan wal qismu tsani, bagian yang kedua adalah marfu'un tabi'un. Antum lihat di sini bedanya. Jadi biar antum faham bagaimana caranya. Marfu'un tabi'un. Ini apa? Tabi'un, at-tabi'u lil marfu'. Nih. Ini apa? Wattabi'u lil marfu'. Ini ana rasteri wattabi'u lil marfu'. Nah, ini sebutannya di sini apa? Yang kedua, marfu'un tabi'un. Apa? Marfu'un tabi'un. Sama apa beda? Sama atau beda? Bedanya apa? Al-ja'a at-talibul mustaqil ini marfu'un tabi'un. Kalau tadi at-tabi'u lil marfu'. Ini sama, Mas. Artinya sama. Ya. Ana pisahkan biar antum faham. Karena ternyata ada sebagian dari antum yang tengok-tengok tanda tidak belum paham. Nah, kita ambil di sini. Contohnya misalnya, ana berikan antum lembaran baru di sini. Ya, antum bisa lihat ya. Ya. Ini ada marfu'un marfu'un nah, ana besarkan saja dulu sama. Ini marfu'un tabi'un dan wattabi'u lil marfu'i. Wattabi'u lil marfu'. Ini sama. Ini artinya apa? Antum lihat di sini. Antum lihat di sini.
Mas panitia, habis ini ada pertanyaan buat antum. IP tuh. Error nih. Qadarullah syafa. Nah, yang jelas di sini antum lihat, Anda tuliskan di sini marfu'un tabi'un, maksudnya dirofakkan yang menyertai. Kemudian antum tuliskan di sini apa? Wattabi'u, penyerta bagi isim marfu. Kira-kira sama nggak artinya? Dirofakkan yang menyertai, maksudnya menyertai di sini menyertai isimnya. Sedangkan di sini penyerta bagi isim marfu. Tabil marfu, marfu'un tabi'un. Makanya ini termasuk kelemahan bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arab boleh naat man'ut dijadikan seperti itu. Sudah kelar. Jadi ini marfu'un tabi'un, wa tabi'u lil marfu', ini dalam bahasa Arab ininya sama. Nah, sekarang kita balik lagi ke tadi. Nah, ini macam yang kedua. Antum tanya, harusnya tanya, Ustadz, kok macamnya banyak-banyak? Sudah dibagi 7, dibagi 2 lagi. Ada apa itu? Secara kenyataan, bahwasanya para ulama membagi pembagian-pembagian itu untuk memudahkan antum dalam memahami kontekstual apa yang disampaikan. Ingat, seperti Anda mengatakan, ikhwan, ada 3 kunci. Ada 3 kunci utama dalam memahami bahasa Arab. Nah, katakan 3 kunci. Kunci yang pertama, kunci yang kedua, kunci yang ketiga. Itulah namanya, sebutannya apa? Li iftihawud dhihn, untuk membuka logika. Li iftahi dhihn. Makanya disebutkan di sini sudah ada pembagian 7 dibagi lagi menjadi 2. Kenapa? Karena yang kedua ini ada cabangnya lagi. Tabi, pengikut yang marfu itu ada 4. Yang pertama na'at, yang kedua atof, ada taukid, ada badal. Ya. Disebutkan di sini wal farqu bainahuma, perbedaan di antara keduanya yaitu apa? Marfu mustaqil dan marfu tabi'. Annal marfu'a al mustaqilla la yakhruju an hukmi raf'i abadan. Nih, antum pahami bahwasanya
marfu mustaqil tidak akan pernah keluar dari hukum rafa selama-lamanya. Hukumnya rafa selama-lamanya. Sedangkan wa ammal marfu'ut tabi'u, sedangkan marfu' at-tabi' pengikut yang dirofakkan, itu adalah fa'innahu yakunu bihasbi matbu'ihi, maka kondisinya disesuaikan dengan apa yang diikutinya. Ini bukan ya al-marfu'ut tabi'. Maksudnya apa? Yang dirofakkan dan mengikut apa? Yang dirofakkan yang mengikuti. Seperti itu aja. Tuh, gampangnya seperti ini. Dalam tabi, maksudnya pengikut itu adalah apa? Kalau guru kencing sambil berdiri, murid apa? Apa? Berlari. Kok bisa? Hah? Muridnya lebih jelek lagi, insya Allah. Bukan dikatakan lebih pintar lagi, Pak. Itu hal yang jelek. Artinya apa? Dia mengikuti. Ketika gurunya seperti itu, muridnya seperti itu. Ini juga sama. Ini sebenarnya tabi' marfu. Kalau itu pengikutnya kayak gitu, ya diikuti seperti itu. Domah ya domah. Paham sampai sini? Ya. Kemudian, ya ini bukan fi tapi fa. Matbu'ihi fa in kana marfu'an rufi'a. Kalau dia itu marfu dirofakkan, maka dia rufi'a, dirofakkan. Jadi kalau dia marfu maka didomahkan. Apabila mansub maka dinasobkan. Apabila dia mahfudhan hufidha maka dikhafatkan, dijarkan. Paham gak sampai sini? Ya. Makanya tabi ini tidak ada, dia tidak ada jalan lain kecuali apa? Ngikutin. Ngekor, Mas. Apa namanya? Ngekor. Dan ngekor itu sebenarnya jalan paling aman. Nah, sekarang ketika kita menyebut di sini, maka disebutkan di sini bagian yang baru. Ya. Syekh Al-Ajurrab rahimahullah di halaman berapa? 44. Di halaman 44 Anda sebutkan di sini shot 44. Jadi nanti antum bisa murojaahnya lebih mudah. Shot 44. Lihat ya. Yang tadi shot 42 ya. Ya. Telah berkata penulis rahimahullah babul fa'ili, bab fa'il. Sekarang diulas satu persatu dari 7 tadi marfu tadi. Paham sampai sini? 7 yang marfu itu apa? Mas Usman? Fa'il? Hah? Naibul fa'il ya.
Al-mubtada, khabar mubtada, kana wa akhwatiha, khabar inna wa akhwatuha, tabi lil marfu. Itu dari marfu'at 7 tadi. Salman ada 7. Nanti setelah duhur Anda tanya. Pertama kali antum yang akan Anda tanya. Terus babul fa'ili, bab tentang fa'il. Al-fa'ilu huwa al-ismul marfu'ul madhkuru qablahu fi'luhu wa huwa ala qismaini. Ala qismaini. Jadi pertama itu kita baca dulu apa yang disebutkan oleh Syekh Ajurram, kemudian kita baca pembahasan dari Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah, baru nanti ana akan jelaskan dengan bahasa yang lebih simpel. Bukan ana lebih simpel daripada keduanya, bukan, tapi bahasa-bahasa yang bisa jadi buat antum lebih mudah untuk memahaminya. Apa maksudnya di sini? Untuk lebih memahami maksudnya adalah secara connect dengan logika bahasa Indonesia. Ya. Jadi babul fa'ili, babul fa'il. Ini apa? Kalau bisa dikatakan bab, bukan fi'il-fi'il, Mas. Fa'il itu bukan fi'il-fi'il. Fa'il itu kalau Haris mengatakan panggil. Panggil. Antum mengingatkan kepada Pak Dim di Muslih. Allah Azza wa Jalla menjaga beliau. Nah, ini bab. Jadi kalau di tempat bahana ain itu alhamdulillahirabbil alamin. Nah, bab fa'il. Itu bisa menjadi lahan, ya, kesalahan dalam bacaan, masuk lahan jali, karena nanti maknanya pun beda. Ya, babul fa'il. Di sini al-fa'ilu huwa al-ismul marfu'ul madhkuru qablahu fi'luhu wa huwa ala qismaini dhahirun, ala qismaini dhahirin wa mudmarin. Fadh-dhahiru ini bisa juga dhahirun wa mudmarun. Kalau yang secara bukunya ini dhahirun wa mudmarun. Biar sama saja karena nantinya akan ditanya ini. Kita bertanggungjawabkan sebagaimana, karena yang mendapatkan izin itu nerjemahin ini, bukan nerjemahin yang lainnya. Anda tidak mendapatkan izin untuk menerjemahkan yang lainnya, tapi di sini syarah Muqaddimah Jurramiyah ini dari Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah sudah diizinkan. Makanya kita harus, ya, kliknya dengan apa yang beliau tulis di buku beliau. Kalaupun ada salah, kita sebutkan di situ terjadi ada salah tulis. Kita husnulnya adalah apa? Khata'un matbi'. Matbu'. Jadi kesalahan yang ditulis, bukan kesalahan dari beliau. Ini husnuzon kita kepada beliau hafizahullah. Jadi wahwa ala qismaini, ala qismaini dhahirun wa mudmarun. Fadh-dhahiru nahwu qawlika qama zaidun wa yaqumu zaidun wa qama zaidani wa yaqumu zaidani wa qama zaiduna wa yaqumu zaiduna. Ya. Dalam lafaz yang lainnya sebutannya apa? Wa qamar rijalu wa yaqumur rijalu wa qamat hindun
wa taqumu hindun wa qamatil hindani wa taqumul hindani wa qamatil hindatu wa taqumu hindatu wa qamatil hunudu wa taqumul hunudu wa qama akhuka wa yaqumu akhuka wa qama gulami yaqumu gulami wa ma asbaha dhalik. Jadi di situ apa sebutannya? Kita sekarang berbicara tentang al-fa'il, atau dibaca sampai akhir dulu. Wal mudmaru isna asyara nahwa qawlika darabtu darabna wa darabna wa darabta wa darabti wa darabtuma wa darabtum wa darabtunna wa daraba wa darabat wa daraba wa darabu wa darabna. Antum lihat di sini. Sekarang babul fa'il. Makanya kenapa antum harus nulis itu tadi tentang fa'il-fa'il tadi? Ya. Apakah boleh fa'il itu dikatakan subjek? Subjek. Boleh. Bahasa Indonesianya boleh. Fa'il itu subjek. Nah, ini sudah kita baca. Sekarang kita terjemahkan. Sepotong demi sepotong, sekata demi sekata, barik-barik. Al-fa'ilu huwal ismul marfu'u al-madhkuru qablahu fi'luhu wa huwa ala qismaini dhahirun wa mudmarun. Nah, di sini kalau misalnya anak pisah ini, jadi biar tidak mengubah asal, kita ke apa? Ke dokumen yang lain. Karena apa? Kita menghormati apa adanya di situ. Nanti kalau ada tambahan baru kita taruh di situ ada tambahan. Nah, al-ismul marfu'ul madhkuru qablahu fi'luhu. Artinya apa di sini? Kuncinya. Antum tulis kunci. Kunci. Karena mau iya ditulis ini. Fa'il adalah isim yang terletak setelah fi'il. Itu kuncinya, Mas. Kunci fa'il adalah isim yang terletak setelah fi'il, Mas. Itu secara ghalib, secara umumnya seperti itu. Nah, sekarang tanya lagi. Isim, ciri-ciri isim. Apa meneh Ustaz? Takon ciri-ciri isim. Mas Ahmad Sabirin. Apa ciri-ciri isim? Ini setiap daurah akan ada murojaah istilah-istilah yang dianggap sudah berlalu. Maka jangan pernah antum lalaikan kenangan yang telah lalu. Oh, ayo Mas Ahmad. Nah, tuh kan, masih melihat catatan yang telah lalu, maka kenangan itu belum mengakar ke benak sanubari antum. Besok lagi kenangan itu dibakar, kemudian taburkan. Sambil mencari. Mas Ari, yuk, apa ciri-ciri isim? Ada 5. Wafat? Lewat?
Al, tanwin. Dulu harfun nida. Al isnadu ilaih. Aywa, khamsah. Aywa. Masrian bin Hidayat. Sebutkan 5. Tanwin. Hah? Ayo. Bagi yang belum mencatat atau belum tahu, sekarang angkat jari antum. 1. Ciri-ciri isim. Dukhul al. Adanya al. Alif lam, Mas. Hah? Bentar, Mas. Kita tak sebut kilo. Jadi pertama apa? Al. Yang kedua tanwin. Yang ketiga dukhul khafat. Huruful khafat, huruf jar. Dukhul huruf jar, masuknya huruf jar. Yang keempat dukhulu nida, harf nida. Ada huruf panggilan, ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Ya, ini yang keempat, ada ya, harfu nida. Apa? Harfu nida. Yang kelima al isnadu ilaih, yang disandarkan, penyandaran. Rasulullahi, kitabul hadisi, Nabi Allahi. Paham sampai sini? Ulangi lagi. Mas Lukman, apa? 1. Al. Tanwin. Huruf jar. Ya, fil masjidi. Terus huruf nida, ya Rasulullah. Yang kelima al isnadu yang disandarkan, ya, Rasulullahi, Nabi Allahi, kitabul hadisi, dan yang lain. Paham sampai sini? Ingat, antum itu cukup murojaah, Mas. Gimana Ustadz murojaahnya? Antum dengerin saja ini, kajian ini, ya. Ketika antum sampai di rumah, antum dengerin saja. Dengerin itu bukan berarti kemudian antum terlarang untuk melakukan apa saja. Antum boleh melakukan apa saja. Ya, cuma dengerin saja. Agar apa? Agar itu mengendap. Jadi antum itu tidak mendapatinya cepat hilang. Tapi ketika itu diendapkan terus, diulang, nanti antum akan hafal dengan sendirinya. Paham sampai di sini? Ya, ingat tuh. Nah, anak katakan kunci fa'il adalah isim yang terletak setelah fi'il. Contohnya di sini. Kalau misalnya anak katakan contohnya di sini apa? Misalnya qama apa? Al-mudarrisu. Qama al-mudarrisu. Ya, telah berdiri mudaris. Nah, mudaris di sini fa'il. Paham sampai sini? Nah, nanti bedanya ini koma. Antum lihat di sini koma. Koma di sini apa? Fi'il madhi. Koma fi'lu madhi. Madhi
Kemudian apa? Al-mudarris fa'ilun marfu'un. Fa'il marfu. Nah, sekarang ana balik di sini. Ana balik di sini. Al-mudarrisu qama. Ya. Maka di sini ini dibalik. Ini dibalik, Mas. Ini nanti dibalik di sini. Al-mudarris di sini sebagai mubtada marfu'un. Al-mubtada marfu'un. Kemudian di sini apa? Fi'lun madhi. Khabarul mubtada atau huwa wal khabaru. Atau di sini juga bisa antum tulis khabaru. Ya, al khabaru marfu'un. Ini lebih gampang. Antum lihat di sini. Nanti kita akan belajar ke situ semua. Tapi ana menginginkan antum mengambil idenya dari mulai sekarang. Ide maksudnya apa? Mendetilkan fokus antum terhadap apa perbedaan antara fa'il dan mubtada. Apa perbedaan apa? Fa'il dan mubtada. Fa'il ini adalah fi'il, setelahnya itu ada isim, maka isim itu sebagai fa'il. Ingat-ingat tuh, Mas. Makanya anak tadi katakan kunci fa'il adalah isim yang terletak setelah. Ini ingat-ingat ini, Mas. Ini kunci emasnya nih, Mas. Setelah fi'il. Al-ismul ladzi yaqa'u ba'dal fi'li. Isim yang terletak setelah fi'il itu fa'il. Karena apa? Kecenderungannya setelah fi'il, maka yang disebutkan itu adalah pelaku fi'il tersebut. Apa? Pelaku fi'il tersebut. Sekarang untuk mudahkan antum melogika dengan gaya double decker. Telah berdiri sang guru, ya kan? Qama al-mudarrisu, telah berdiri sang guru. Maka sang guru di sini adalah apa? Fa'il. Ya. Terus nggak boleh nyebut fa'il. Ya. Fa'il itu wis pokoknya itulah. Jadi panjang. Nah, kemudian kalau sebutkan di sini, ya, disebutkan di sini al-mudarrisu qama, maka apa? Sang guru telah berdiri. Ini hanya sebagai bentuk apa? Implikasinya, walaupun guru yang melakukan berdiri, tapi di situ tidak menjelaskan secara langsung siapa yang melakukan berdiri. Kenapa? Ketika disebutkan di sini al-mudarrisu qama, ya, atau di sini karena di sini letaknya jadi awal. Sedangkan mubtada, ya, kunci dari mubtada
mubtada isim yang terletak di awal kalimat. Ini hukum asalnya seperti itu. Nanti ada ya ciri-ciri yang lainnya, tapi di sini hukum asalnya seperti ini. Kunci mubtada adalah isim yang terletak di awal kalimat. Ana tulis seperti ini memudahkan antum untuk memahaminya. Kalau ana tulis lagi bahasa Arabnya, double decker lagi antum. Karena ini hanya pengantar. Syarah al-muqaddimah al-ajurramiyah. Syarah pengantaran jurumiyah. Nanti baru kita ketika belajar kitab Al-Hiwar fi Syarah al-Jurramiyah, itu baru ada 760 halaman menunggu antum. Itu baru nanti detailnya di situ. Tapi sekarang antum mengambil apa? Mengambil ide awal. Apa tuh yang dipelajari di situ? Apa itu mubtada? Apa itu fa'il? Paling enggak antum sudah kenal dulu, sudah tahu membedakan antara fa'il dan mubtada. Nah, sekarang antum berdiri. Caranya bedakan fa'il dan mubtada. Enggak. Mas Ahmad Sobiri. Berdiri. Karena anak senang ngerjain antum. Ya. Sekarang bawa buku antum. Ya. Angkat buku antum. Nah, ini sebutannya apa? Kalau mengatakan anak Mas Ahmadu, ya, Ahmadu rafa'a kitabahu. Rafa'a kitabahu. Ada nanti ya, Mas Ahmad mengangkat bukunya. Mas Ahmad mengangkat bukunya. Jadi gini. Lalu ini dia. Jadi Mas Ahmad berdiri dulu. Ya. Ini namanya apa? Mas Ahmad berdiri. Terus mengambil buku. Ya, mengangkat bukunya. Maka yang berdiri dulu apanya? Mas Ahmadnya atau bukunya? Mas Ahmad. Berarti di sini apa? Ahmadu rafa'a kitabahu. Berarti Ahmadu di situ karena di awal kalimat maka dia sebagai mubtada. Paham sampai sini? Nah, sekarang Mas Ahmad duduk. Ya. Angkat bukunya. Baru antum yang berdiri. Itu dia fa'il. Karena buku itu terangkat dengan sebabnya apa? Mas Ahmad. Rafa'a Ahmadu kitabahu. Paham sampai sini? Kalau buku yang diangkat dulu, ya, itu berarti perbuatannya ada dulu sebelum orangnya. Iya atau tidak? Jadi maksudnya apa? Bukunya terangkat, maka yang diekspos itu adalah perbuatannya mengangkatnya dulu. Rofa'ah. Baru Mas Ahmadnya berdiri. Set. Kan? Maka ini dia Mas Ahmad sebagai fa'il. Sebagai apa? Fa'il. Karena tidak ada yang mengangkat buku itu kecuali itu apa? Untuk membedakan apa? Mubtada dan fa'il. Paham atau tidak di sini? Belum ada yang menjelaskan seperti ini. Subhanallah. Ya, duduk kan. Allahumma barik. Belum ada yang menjelaskan seperti ini kecuali Anda mendapatkan ide ini dari Syekh Shalih Al-Masarih. Beliau memisalkannya itu dengan apa
yang difahami sekeliling antum, sehingga antum mudah untuk membedakannya, bukan hanya sekedar selesai di tulisan. Paham nggak sekarang? Apa bedanya mubtada dan fa'il? Haris paham? Ya, Ana ulangi lagi. Sekarang pertanyaan buat Haris. Mas Ahmad, berdiri dulu. Pokoknya ngerjain Mas Ahmad besok, biar dapat barokah. Mas Ahmad berdiri, kemudian ambil kitabnya, angkat. Nah, Mas Ahmad itu sebagai apa di situ? Kalau disebutkan pertama kali, ada. Nah, ulangi lagi, karena Mas Ahmad itu yang berdiri dulu sebelum bukunya, sehingga yang kita expose dulu Mas Ahmad. Mas Ahmad, Ahmadu rafa'a kitabahu. Jadi Ahmad di situ di awal. Maka ketika di awal, ya, dia sebagai isim kata benda di awal, maka dia sebagai mubtada. Mubtada. Duduk lagi. Nah, sekarang kitabnya diangkat dulu. Nah, diangkat gini dulu. Ini mengangkat. Perbuatannya lebih dulu daripada orangnya nih. Rafa'a Ahmadu, naik kitabahu. Ini yang kedua, ini apa? Fa'il. Paham sampai di sini? Riz, paham Riz? Mas Wibi, top. Ayo, Hasan. Siapa yang belum paham? Ana ulangi. Ana suruh berdiri. Gantinya Mas Ahmad. Kalau belum paham. Paham? Halo. Partai. Ya. Ayo, Masya Allah. Mas Ahmad Sobirin yang cerdas mengatakan, ya, qala al-musannifu rahimahullah, maka musannif ini sebagai fa'il. Sahih. Barik. Duduknya pinten Mas? Nah, ini contoh saja. Musannif di sini sebagai fa'il. Kalau disebutkan al-musannifu qala, maka al-musannif di sini bukan fa'il tapi dia mubtada. Ini yang membedakan antara apa? Mubtada dan fa'il. Ingat ya, paham saya di sini. Itu alal ghalib, secara umum seperti itu. Fa'il itu harus di belakang fi'il. Letaknya harus fi'il dulu baru fa'il. Tidak ada namanya fa'il di depan. Ya. Nah, makanya kalau misalnya antum ingin lebih selengean lagi, fa'il itu di belakang fi'il. Tapi yang di depan bu'il, yaitu mubtada. Loh iya, ini untuk menjelaskan antum. Ya. Gimana Mas Widat? Perlu kopi lagi? Allahumma barik. Ya, atau antum perlu bu'il. Nanti dimarahi oleh ya. Ya, ayo langsung. Nah, ini babul fa'il. Jadi babul fa'il itu al-ismul marfu'ul madkuru qablahu fi'luhu. Ya. Bisa dikatakan apa? Al-ismu al-marfu'u yaqa'u ba'dal fi'li. Paham enggak? Yaqa'u ba'da fi'li atau qablahu fi'luhu. Paham enggak ini? Ayo. Wa huwa ala qismaini, dan ini ada dua macam. Dhahirun wa mudmarun. Dhahir dan apa? Mudmar. Tuf. Ini qadarallahu syafa'al, sepertinya ketika melihat
berbagai macam kapabilitas antum tidak dimungkinkan untuk besok selesai. Walaupun sah-sah aja, Anda mengatakan Anda nanti malam Anda rekamkan, kemudian antum belajar sendiri, selesai nggak selesai, selesai. Tapi bukan itu tujuannya. Tujuannya paling nggak di sini sebagai mengantarkan antum untuk bisa memahami konteks apa itu nahwu. Apa itu nahwu, sehingga Anda sudah ngobrol dengan panitia dan panitia melontarkan, Ustaz, kira-kira perlu ada tambahan atau tidak. Anda katakan iya, ada tambahan. Insya Allah ada tambahan lagi untuk Sabtu dan Ahad. Kita butuh 3 kali lagi, 3 kali 1 Ahad, 3 kali 1 Ahad. Karena sekarang kita masuk pada seperti ini. Kalau misalnya 2 kali Sabtu Ahad sudah selesai. Paham Pak maksudnya? Ya. Karena bab selanjutnya ini sebenarnya tidak panjang, tapi harus ada implementasinya. Bab setelahnya ini tidak panjang. Yang paling panjang ini marfuat ini. Kalau antum paham 7 ini, kunci di sini. Kuncinya di sini. Nah, dhahirun wa mudmarun. Dhahir itu yang nampak nyata. Mudmar itu yang nampaknya dengan kata ganti. Ada perwakilannya. Ya. Makanya kalau misalnya antara dhahir dan mudmar, nah, lagi-lagi Mas Ahmad yang dapat giliran. Pahami. Kalau yang dhahir ini Mas Ahmad, dhahirnya Mas Ahmad. Tapi kalau yang mudmar, jeruknya. Apa? Jeruknya. Jeruknya. Karena apa? Dikatakan jeruknya siapa? Jeruknya Mas Ahmad. Paham? Jeruknya siapa? Jeruknya Mas Ahmad. Tapi kalau dohirnya Mas Ahmad ini, Mas Ahmad. Kalau ini sebutkan mudmar, ya, yang diwakili dengan domir, kata ganti, Anda katakan apa? Jeruknya. Karena beliau, ya, mufti ambil bil fawaqih. Tahu nggak mufti ambil fawaqih? Mufti besar tentang buah-buahan. Baik. Ya. Kenapa? Ya, tapi masih tetap beliau. Masya Allah. Beliau mengatakan punya 2 istri, Masya Allah. Allah membarik. Ya, ala kulli hal di sini dhahirun wa mudmarun. Ini hanya sebagai untuk membidik logika antum agar merasa apa? Ada realisasinya di depan antum atau sekeliling antum. Sekarang, fadhahiru, dhahirnya nahwu qaulika. Contoh dari, ya, omonganmu, ucapanmu, qama Zaidun, telah berdiri Zaidun. Antum lihat apa fiilnya disebutkan terlebih dahulu. Qama Zaidun. Kemudian yakumu Zaidun, akan berdiri Zaidun. Wa qama Zaidani, akan berdiri 2 Zaid. Yakumu Zaidani, akan berdiri 2 Zaid. Qama Zaiduna, akan berdiri, ya, telah berdiri Zaidun. Banyak Zaid. Walaupun sebutannya tentang Zaidani wa Zaidun itu jarang dipakai oleh orang-orang Arab. Tapi ini kita berbicara tentang apa? Hukum asalnya. Hukum apa? Asalnya. Wa yakumu Zaiduna, dan akan berdiri Zaidun. Nah, ini ada tambahan yang kuning ini tidak disebutkan di naskah yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah. Namun Anda mendapatkan di sini di dalam kitab-kitab yang lainnya matan ini dipakai, disebutkan. Matan Al-Jurumiyah ini disebutkan.
Ya. Tidak mengurangi hormat kita kepada syekh kita, Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah. Ana menyebutkan ini sebagai apa? Tambahan istifadah buat antum untuk bisa mengambil manfaat yang lebih banyak lagi. Kenapa di sini? Wa qamar rijalu. Telah berdiri laki-laki. Banyak laki-laki, ar-rijal. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, qawwam itu apa sih? Pemimpin. Tapi sesungguhnya bukan hanya pemimpin, Mas. Dia sebagai saik, sebagai pengemudi, sebagai yang mengarahkan, sebagai yang menuntun, yang membimbing, dan yang senantiasa melindungi. Itu qawwam. Makanya laki-laki yang tidak bisa memimpin, mengarahkan, kemudian membimbing istrinya tidak disebutkan sebagai apa? Suami al-qawwam. Tapi apa? Apa? Min du'afa'ur rijal. Termasuk laki-laki yang lemah. Enggak, bukan yang seperti itu. Itu orang Indonesia sih. Tapi ada model-model istri-istri yang lebih dominan daripada suaminya. Apakah itu tidak boleh? Jawabannya tidak boleh. Istri dominan pada ranahnya dia untuk dominan. Tapi untuk ranah-ranah yang seharusnya tidak dominan, maka tidak dibolehkan dia untuk dominan. Paham sampai di sini? Contoh ranah yang dominan antum bisa paham. Contohnya dalam rumah tangga. Dominan dalam bersolek. Oh, nggak boleh, Mas. Ya. Jadi kalau misalnya antum lihat ada istri antum berdandan, mau kemana? Jadi kalau berdandan mau keluar, ya kan kebalik. Itu dominan. Dia ingin menampilkan sesuatu yang ada pada dirinya. Yang seharusnya apa? Dia bersolek untuk suaminya, bukan untuk orang lain. Contoh sederhana seperti itu. Harus dengan ranahnya. Paham sampai di sini? Wa yakumur rijalu. Dan antum lihat, seorang wanita yang dominan bisa diketahui dari apanya? Dari tindak tanduknya, dari suaranya, dari bagaimana dia menyampaikan pendapat dan seterusnya. Bisa kelihatan. Makanya sebagai seorang suami itu harus mendoakan istrinya agar diberikan kebaikan selalu. Makanya kemarin yang Anda sampaikan, ya, Nabi SAW itu punya aturan tentang masuk dan keluarnya beliau ke rumahnya beliau, dan beliau mendoakan kebaikan kepada istri-istrinya. Semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan kita untuk senantiasa apa? Mendoakan kebaikan kepada istri kita. Ya, istri lo dan istri gue, bukan istri-istri kita, maksudnya banyak istri ya, bukan. Antum harus pahami itu. Ya, karena kalau nanti difahami salah, nanti salah kaprah. Jangan. Nggak boleh, Pak. Ya. Tidak ada yang mengatakan doa itu cukup. Doa itu semua dari kebaikan dari Al-Quran dan Sunnah yang berkaitan dengan doa kebaikan itu cukup, Pak. Dan ketika antum tidak hafal pun boleh memakai bahasa ajami, bahasa-bahasa selain Arab, sebagaimana difatwakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika ditanya, hal yajuzu lil ajami an yad'u bilughatihim. Bolehkah orang ajami itu berdoa dengan bahasanya mereka? Wa ma indahum ma'rifah fil lughah al-arabiyyah. Dan mereka itu sebenarnya tidak mempunyai pengetahuan tentang bahasa Arab. Maka Syekhul Islam mengatakan ya juz, dibolehkan. Paham di sini? Nah, wa yakumur rijalu wa qamati hindun wa taqumu hindun. Nah, sekarang ada pertanyaannya Pak Adiono. Manakala ada
istri yang telah didoakan bertahun-tahun tidak kunjung mendapatkan hidayah, apa yang antum harus lakukan? Menceraikannya atau kemudian bersabar kepadanya atau bagaimana? Ini pertanyaan loh. Loh ini kan bahasa Arab Ustaz. Iya. Karena tadi ada pertanyaan, maka bahasa Arab itu nyambung, saling menyambar. Apa bagi? Ayo. Pak Utama apa Pak Utama? Ayo. Boleh gak dia menceraikan? Boleh. Rasanya? Tahun-tahun. Ayo. Pak Kasno apa Pak Kasno? Tidak boleh. Masya Allah. Allah barik. Ayo. Nanti dibilang apa kata cucu kita nanti gitu. Ya, kalau kita bercerai apa kata cucu kita nanti ya. Masya Allah. Ya. Pak Kasno orang bijak. Jadi beliau lebih mengekalkan kebijakannya daripada harus menceraikan istrinya. Nah,